Hari ini kita akan bahas kembali setelah dari video di pertemuan sebelumnya lebih lengkap tentang simple past dan present perfect. Kalau simple past pasti sudah pernah belajar, present perfect pasti sudah pernah belajar. Nah, sekarang kenapa dia harus disandingkan? Kenapa harus mereka diversuskan gitu ya? Dan pertanyaannya adalah, when do we use each tense in English? Kapan dia pakai? Jadi kalau semuanya sudah menyimak video, mungkin kalian tahu bahwa simple past, present perfect itu meaning in bahasa itu sama, yaitu something yang happen in the past. Jadi kalau kita mau bilang saya pernah, saya sudah, itu lampau-lampau, maka itu sama-sama simple past dan present perfect. Pertanyaannya adalah, kapan dia harus simple past, kapan harus dia present perfect? Berikut ya, kalian mungkin akan bilang bahwa when we study English, we don't need to study grammar because it's important for us to just speak rather than studying about grammar because grammar is difficult. Tetapi ada benar ada salahnya ya. Benar bahwa when you talk, when you speak in English, jangan menjadikan masalah ketika kamu tahu bahwa grammar itu susah. Akhirnya kan nggak jadi ngomong-ngomong gara-gara mikirin grammar, gara-gara ini tensesnya benar nggak sih, ini meaning tensesnya tepat nggak sih gitu ya. Nah, benar seperti itu, tapi salah kalau kalian bilang bahwa grammar itu has no meaning. Grammar itu has meaning. So when you are speaking, itu gradually you improve your grammar because grammar has meaning. Karena grammar itu punya arti. Ya, different grammar tenses itu use different situation or context and they carry different meaning. Jadi simple past sendiri meaningnya ada, present perfect meaningnya ada. Meskipun tadi kita sempat bicara bahwa mereka tuh sama-sama dua-duanya lampau gitu loh. Tapi pasti ada bedanya. Kita akan lihat contoh berikut. Ya. Di pertemuan sebelumnya di video kita sudah pernah menyimak bahwa simple past itu atau past simple itu kejadiannya itu selesai di masa lalu dan over, nggak ada lagi kelanjutannya, nggak ada ceritanya. Tapi kalau present perfect itu masih ada kaitannya sama sekarang, ya gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal tadi pagi sampai sekarang itu masih ada. Tapi kalau tadi pagi doang itu sudah simple past. Ya, berarti kan ada dua perbedaan kan. Yang satunya finish, over, yang satunya still true, masih continue atau masih sampai sekarang masih berlangsung. Nah, sama seperti tadi bahwa simple past itu adalah kejadian yang sudah selesai. Perhatikan ada kata finish dan present perfect itu masih berhubungan atau connect. Tadi pagi sama sekarang. Kemudian lihat dua kalimat berikut, kalimat yang pertama dan kedua. Kita simak meaning dan dalam bahasa sama, dua-dua maknanya atau artinya adalah Sarah tinggal di Boston selama 5 tahun. Tapi kenapa ada dua kalimat berbeda? Kalimat pertama menggunakan simple past, nggak pakai has ya. Kalimat kedua pakai present perfect, berarti dia pakai has. Nah, kalau dua ada kalimat seperti ini, pasti different meaning ya. Kita lihat meaning hari ini kita akan bahas kembali setelah dari video di pertemuan sebelumnya lebih lengkap tentang simple past dan present perfect. Kalau simple past pasti sudah pernah belajar, present perfect pasti sudah pernah belajar. Nah, sekarang kenapa dia harus disandingkan? Kenapa harus mereka diversuskan gitu ya? Kalimat kedua adalah tadi Sarah has lived in Boston for 5 years. Nah, meaningnya pernah tinggal di Boston 5 tahun. Kalau tadi sudah pindah, kalau yang sekarang meaningnya sampai sekarang dia masih tinggal di Boston. Dia nggak kemana-mana. Karena dari 5 tahun lalu sampai sekarang. Dengan menambahkan has pada kata setelah subjek Sarah. Lalu, clue word yang pernah dibahas di video kemarin adalah ketika kalian menganggap bahwa ini kalimatnya harus simple past, yang harus selesai, biasanya clue word-nya misalnya seperti yesterday, atau ada kata last, Saturday, last week, last month, ya.
Nah, kalau dia menggunakan bilangan atau angka, misalnya week, 2 weeks ago, 2 months ago, pokoknya ada kata ago-nya ya, itu meaningnya sama dengan last. Atau biasanya kita mau bilang when I was 20, kalau sekarang umurnya 21 misalnya. Nah, seringkali menggunakan keterangan waktu in, lampau, in 1990, itu adalah menunjukkan kalimat yang kita pakai harusnya simple past. However, in present perfect, itu clue word-nya kadang-kadang nggak ada sama sekali. Jadi kalau kalian menemukan, oh ini tidak ada past tense-nya, nggak ada yesterday, berarti itu present perfect. Kalau ada, ini misalnya menggunakan seperti recently atau lately gitu ya. Kemudian kalau yesterday, last, ini kadang-kadang bisa masuk ke sini, bisa masuk ke present perfect, cuman biasanya ditambahi since. Jadi boleh since yesterday, tapi nggak masuk ke simple past kalimatnya ya. Karena since-nya ini mengubah kalimat itu menjadi present perfect. Atau ada kata so far ya, so far this week, so far this month, so far this year, dan seterusnya. Ya. Nah, additional about present perfect, tambahan dari yang minggu lalu itu ada tambahan ini, yaitu misalnya kalau kita mau bilang bahwa sesuatu itu baru aja terjadi. Jadi nggak beberapa detik, nggak berapa menit. Kalau ditanyain misalnya, ada orang bilang, Tom jangan lupa ya, kirimkan surat saya. Terus Tom karena merasa sudah melakukan permintaan itu, dia bilang, I have already mailed it. Jadi ada kata-kata already, lalu dia past tense. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya kalimat yang barusan kita kerjakan itu dalam bentuk present perfect. Tanpa already sebenarnya sudah. Tapi ada kata already ini menunjukkan ya present perfect. Bisa juga dalam kalimat negatif ya. Ada kalimat never. Nah, never atau not juga sama. Itu juga merupakan clue word selain yang tadi dan dimasukkan ke dalam present perfect. Misal, saya nggak pernah ke London. I have never visited London. Berarti dari dulu sampai sekarang nggak pernah. Nah, tapi someday I have to travel there. Jadi ada kata never. Kata lainnya, this is the first time. Seringkali orang misalnya melakukan sesuatu buat pertama kali. Leonard is nervous. This is the first time he has flown on airplane misalnya. Dia pertama kali naik pesawat. Maka harus present perfect. Karena ada kalimat this is the first time. Misalnya this is the first time I ate misalnya snail. Ada orang kan bisa makan bekecot tuh ya di Perancis. Maka kalau barusan pertama kali dia bilang this is the first time I have eaten a snail. Nah, contoh lagi. Ini sering kali orang nanya, pernahkah kalian? Have you ever? Have you ever itu juga dalam bentuk present perfect. Kenapa? Karena ada ever. Nah, jawabannya bisa no, bisa yes. Misalnya, have you ever played tennis? Kalau enggak ya bilang no, I have never played. Yes, I have played once. Pokoknya jawabannya biasanya menggunakan present perfect. Lalu, diingat bahwa when you are talking about specific time, tadi sudah dibahas di depan, kalau ada keterangan waktu lampau, yesterday, last, ago, jangan pernah menggunakan perfect tense. Kecuali ada apa tadi? Ada kata since di depannya. Karena kalimat ini biasanya menggunakan simple past. Ya. Nah, jadi kesimpulannya ada 3. Yang pertama adalah rumus. Rumus kemarin juga sudah dibahas. Apabila kalian menggunakan present perfect, yang tadi dengan tujuan masih ada koneksi dari dulu sampai sekarang, maka menggunakan subject, have, has, verb 3. Namun kalau simple past yang stop sampai sana, sampai kemarin, sampai tahun itu, sejarah itu misalnya, maka kalian menggunakan subject, verbnya verb 2. Ya. Dan bisa juga dipakai untuk sesuatu yang sudah tidak ada koneksi, tadi sudah saya bilang. Kemudian tidak ada keterangan waktu. Untuk perfect tense tidak ada keterangan waktu, no concern with when, tidak ada when-nya, tidak ada waktu. Tapi kalau past pasti ada, misalnya last week, in 2001, misalnya begitu. Dan yang terakhir, apabila kita ingin menyebutkan jumlah hasil, seberapa banyak yang sudah kita lakukan selama kurun waktu tertentu dari dulu sampai sekarang, maka itu maka di present perfect. Tetapi kalau dia kalau dia sudah stop, tidak ada lagi kegiatan, nggak ada hubungannya dengan sekarang, maka itu adalah past. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini sudah cukup membantu kalian. Bye.